Sebelum pengajian dimulai, awal saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan baik dalam penafsirannya ataupun yang lainnya. Salahnya semata-mata kebodohan dari saya, dan yang benarnya yaitu tiada lain semata-mata pada keutamaan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mudah-mudahan selalu bisa mengamalkan syariat-syariat agama di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita mulai pengajian kita seperti biasa. Bahasanya jadi agak kredo ya, bahasanya kredo. Malu saya dari kampung ya, kampung Cabus RT 02. Biasa di kampung mah kebiasaannya bahasanya Sunda. Biasanya Sunda tuh Sundanya juga kalau nggak Sunda kasar. Kalau bahasa kita mau ngomongnya apa ya? Ya sangat kasar kayak aing kayak apa ya gitu. Mungkin kalau orang sini mah nggak ngerti ya. Mari kita mulai pengajian kita, mudah-mudahan pengajian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun utawi kilaiki kuseji pangiling-iling man bata man utai sapa wong mata iku mati wong wa alaihi lan iku tetep alaihi ngatasi wong sholatu fardin utai sholat fardu. Kalau bahasa kita biasanya bahasa Jawa. Terus bahasa Jawanya ini, bahasa Jawanya kebanyakan Jawa Kronjo dan Kresek. Mungkin kalau orang Kronjo, orang Kresek mah agak mengerti juga. Tapi kalau bahasa Jawa Pesono tuh ya Jawa Tengah ya ini agak berbeda juga katanya. Lam tumbo sami mawon ya bayar. Lam tumbo maka oraden kodoan ya sholat. Walam tufad lan oraden tebus ya sholat anhu angkenteni saking wong. Wa fi qalim lan iku tetep ing dalam sejikalu lafaz annaha satune sholat tu'alu iku den figa ya sholat anhu angkenteni saking wong. Also kang wasiat wong pihak kalawan sholat abla anatah ora auso haka wis ngahikayataken huikaul Syafi'i ma'ubadi ani Syafi'i saking Imam Syafi'i ya khabarin kena hadis fi dalam kaul wa fa'ala lan wismigai bihi kalan kala subki safa Imam Subki an ba'di aqaribihi saking satengah fira-fira korobat Imam Subki wa yu'maru lan den perintah busiba zakarin aunsa apa kang anduane bocah zakarin lana aunsa ataupun wadon mumayizin kang tamyiz bi ansoro kalan arab perintah dadi ya mumayiz yakulu iku mangan ya mumayiz wa yasrabu lan ngombe ya mumayiz wa yastandia lan cebok ya mumayiz wahdahu hale dheweke mumayiz. Ayajibu tegese wajib ala kulli ning atase saban-saban sawiji min abawaihi saking bapa biang rorone kulun wa in ala lan sanajan ngafing luhur ya kulun sumal waso maka kari-kari kang den wasiatan wa ala maliki rohikin lan ingate sewong kang milik kaula an yamuru apa perintah marentah ing kulun biha kalawan salat walau kodoan lan senajan iku salat kodo
wa bi jama'i surutiha lan kalawan sakabeh piro-piro syarat salat disabit karena ana fitung tahun ay ba'da sab'i minas sinina. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita membahas, masih menceritakan bab sholat. Kemarin minggu-minggu yang kemarin kita membahas bab kodok sholat. Waktu di blok mana tuh, lupa, blok pelangi ya? Oh, gambulan. Ya. Masih di sini juga sebagian menceritakan ulama majngan musonif, yaitu masalah bab qada. Tanbihun man mata wa alai sholatu fardin lam tuqda wa lam tufat anhu. Contoh model jahit, biasanya kalau dalam kitab tidak lupa contoh itu jahit, bakar, umar, kholid. Kalau perempuannya sarpunah, sarwiti, hindun, dahdu, safatimah. Ini jahit sudah 1 bulan tidak sholat, meninggalkan sholat. Terus sudah 1 bulan meninggalkan sholat, akhir kemudian dia meninggal, dia mati. Tuh gimana hukumnya? Jahit udah 1 bulan, ada kewajiban dia untuk mengkodo sholat. Akhirnya dia tidak kodo, keburu dia mati. Gimana hukumnya? Oh, mata. Barang siapa mata yang mati ataupun jahit, mata yang mati jahit itu, wa alaihi, dan berkewajiban kepada jahit sholatu fardin, yaitu berkewajiban melaksanakan sholat fardu. Jadi ada kewajiban dia tadi 1 bulan tidak melaksanakan sholat fardu, meninggalkan sholat fardu dalam jangka 1 bulan, misalkan contoh akhirnya keburu mati, ataupun kata orang Sunda mah kaburu paeh. Arti paeh pak, arti mudahnya paeh, cuman bahasa memang kasar, kaburu paeh, ataupun lebih kasar kaburu modal. Itu keburu mati, yaitu lam tuqda wa lam tufat anhu. Dalam kaul ini menceritakan lam tuqda wa lam tufat, tidak boleh dikodo dan tidak boleh ditebus, tidak boleh dibayar fidyah. Anhu, menggantikan si mayit. Ini dalam satu kaul. Ini keluar kaul dari mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Abi Hanifah harus dia kodo, harus dibayar fidyah. Kalau si almarhum, kalau orang yang meninggal yang tadi menjahit, bila dia berwasiat. Kalau dia berwasiat itu kewajiban sama ahli warisnya itu harus dikodokan dan harus dibayar fidyahkan, mengganti si mayit. Dalam keterangannya ini tidak boleh dikodo dan tidak boleh ditebus. Tapi ada satu kaul, annaha tuf'alu anhu awsobiha amlah. Annaha, yaitu sholat yang ditinggalkan, tuf'alu, harus dikerjakan, yaitu harus dikodo, dibayar, dikodoi oleh ahli warisnya. Awso, baik
ahli warisnya baik si almarhumnya wasiat ataupun tidak wasiat itu berkewajiban harus diqodo. Dalam satu kaul tar kita dipilih emang kitab Khalafatul Mu'in banyak ikhtilafnya, banyak perbedaan, cuman perbedaan itu rahmat hukumnya. Ini menurut satu kaul anna tuf'alu anhu awsabiha amla, itu harus diqodokan baik si almarhumnya sewaktu hidup baik wasiat ataupun tidak wasiat itu berkewajiban ahli warisnya anaknya ataupun kerabatnya itu diwajibkan mengqodokkan sholat si almarhum dan diwajibkan itu berfidyah buat si almarhum. Haka yang menceritakan itu Imam Ubadi Anis Syafi'i, golongan Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i hukumnya mewajibkan kalau si almarhum meninggalkan sholat, meninggalkan qodok sholat, itu diwajibkan harus diqodok sholat oleh ahli warisnya. Terus diwajibkan juga berfidyah anisafi li khabarin bihi wa fa'ala bihi asuki, karena itu Imam As-Subki sudah melaksanakan mengqodo dan membayar fidyah kepada korobatnya yang sudah meninggal, Tapi di depan ada kaul yang mutamad, itu kalau qodok sholat itu tidak diwajibkan, yang harusnya itu di fidyahnya. Jadi fidyah satu meninggalkan sholat itu satu mud. Dan tadi hukumnya tidak boleh diqodo dan tidak boleh difidyah, itu menurut pendapat Abi Hanifah. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, karena kita berpatokan ke mazhab Imam Syafi'i bahwa yang hukumnya tetap diwajibkan kita mengqodo dan berfidyah kepada si almarhum kalau meninggalkan sholat ataupun bayar kifarat. Yang maklum ya, bayar kifarat buat misalkan orang tua kita yang sudah meninggalkan kita ataupun kakek kita ataupun saudara kita yang sudah meninggalkan kita, kalau misalkan punya qodok sholat itu diwajibkan harus diqodo dan difidyah. Tapi ada yang mutamad yang harus diwajibkan sekali itu difidyahkan. Jadi sekali sholat itu fidyah satu mud, kalau enggak bahasanya 1 liter. Wa yumaru zusiba mumayyizin li sab'in. Wa yumaru, dan hukumnya diharuskan memerintahkan kepada orang yang mempunyai itu anak kecil, mempunyai anak baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, hukumnya yaitu diperintahkan melaksanakan sholat. Mumaizin, yang udah tamyiz. Jadi hukumnya diperintahkan kepada kedua orang tua yang mempunyai anak baik laki-laki ataupun perempuan, anak perempuan yang mumaizin, yang udah tamyiz. Artinya yang udah tamyiz bi ansara yakulu wa yasrabu wa yastanji wahdahu, yaitu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa mandi dan bisa cebok sendiri. Itu tamyiz. Jadi itu hukumnya diperintahkan, yaitu harus melaksanakan sholat ayajibu ala kulli min abawaihi
diwajibkan kepada salah satu kedua orang tuanya, wa in ala senaja itu ke atasnya semodel bapaknya, kakeknya ataupun neneknya diwajibkan yaitu merintahkan biha sholat walaupun kodoan, walaupun sholat kodo, dan diwajibkan diperintahkan memerintahkan semua persyaratan sholat si anak ini baik yang laki ataupun perempuan lisabin karena umurnya udah 7 tahun. Jadi kalau udah 7 tahun kepada orang tua hukumnya diwajibkan yaitu memerintahkan sholat kepada anak-anaknya baik anak laki ataupun perempuan. Kalau udah indah tamimiha sempurna umur 7 tahun itu diwajibkan kepada kedua orang tua untuk memerintahkan sholat kepada anak-anaknya. Wih, kata Mang Jaid, sebelum 7 tahun juga udah 5 tahun ataupun 6 tahun anak saya mah udah tamyiz yang namanya holi duain mayazakullah sanaja. Walaupun udah tamyiz sebelum umur 7 tahun tetap hukumnya diperintahkan. Misalkan kalau umurnya sebelum 7 tahun tapi dia udah tamyiz, udah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebong sendiri, itu diwajibkan kepada kedua orang tuanya untuk memerintahkan sholat. Wayan bahkan penting pakai segat masiwatil amri beserta segat amar, segat merentah at-tahdidu yaitu mamedeni. Kalau mamedeni kalau bahasa Jawa ini mamedeni, kalau bahasa Sundana nyingsieunan tuh. Kalau bahasa Melayu nyingsieunan apa tuh? Nyingsieunan nakut-nakutin ya, nakut-nakutin. Kalau anak Leusbin udah umur 10 tahun. Kalau anak udah umur 10 tahun diwajibkan merentahnya yaitu ditakut-takutin kalau masih tidak mau melaksanakan sholat. Apa aja itu mah perintahnya takut-takut, misalkan gak dikasih uang jajan, wah misalkan deh kalau nggak mau sholat sama ayah gak dikasih uang jajan nih, nggak apa-apa. Bahkan waibarabu dibolehkan anak kita kalau nggak mau melaksanakan sholat udah umur 10 tahun diperbolehkan yaitu memukul ataupun nyabat, yang orang Sunda mau nyabat memukul, cuman mukulnya waira mubarrihin, tidak membahayakan. Jadi mukulnya tidak membahayakan, sekedar cuman dia supaya takut, sekedar dia supaya mau melaksanakan sholat tuh. Jadi si anak kalau udah umur 10 tahun bahkan diperbolehkan kalau tidak mau melaksanakan sholat diperbolehkan si anak dipukul. Kalau enggak disabet, cuman pukulannya sabetannya tidak membahayakan, tidak sampai luka, tidak sampai luka kepada orang iman dzukiro yang sudah disebutkan, yaitu kepada kedua orang tuanya ataupun bapak ataupun kakeknya ataupun neneknya ataupun orang yang diwasiatin. Kalau dia misalkan udah si anak udah nggak ada kedua orang tuanya, berarti berkewajiban yaitu kakeknya, kalau nggak neneknya, kalau nggak orang yang diwasiatin. Karena udah umur 10 tahun aibada istiqmaliha, tegasnya udah sempurna umur 10 tahun. Jadi umur 10 tahun tuh udah sempurna umur 10 tahun, tapi
si anak tidak mau melaksanakan sholat, itu hukumnya diperbolehkan kita memukul si anak, cuma mukulnya tidak membahayakan, jangan sampai berbahaya. Itu yang penting asal si anak itu mau melaksanakan sholat. Pakai apa namanya, pakai sapu nyereta satu misalkan. Yang penting asal jangan berbahaya, jangan sampai luka. Kalau sampai luka dosa lagi, nggak boleh. Diperbolehkan. Kalau umur udah 10 tahun, cuman mukulnya tidak membahayakan, juga tingkahnya wajib. Karena ada hadis yang sahih menceritakan muru merintah sekalian kamu semuanya asawiyah, kepada anak-anak kamu yang kecil perintahkanlah bisolat, diperintahkan sholat idza balagha sab'a sinina, bila mana udah nyampe umur 7 tahun. Wa idza balagha asru sinina, dan udah nyampe 10 tahun pada ribu masih si anak tidak mau melaksanakan sholat, pada ribu pukul oleh kamu semuanya itu anak alaiha kalau meninggalkan sholat. Itu hadisnya, itu hadis yang diwajibkan kita sebagai orang tua, diwajibkan merintah sholat kepada anak-anak kita kalau udah umur sempurna 7 tahun. Terus umur 10 tahun masih gak mau melaksanakan sholat, pada ribu pukul oleh kita, gak apa-apa, cuman pukulnya ghairi mubarihin, tidak membahayakan, kasaumin atau seperti puasa Ramadan. Kita perintah anak kita, wajib kita perintah anak kita melaksanakan puasa Ramadan lisabin kalau umurnya udah 7 tahun. Udah 7 tahun perintah anak kita melaksanakan puasa Ramadan. Wah, misalkan kata Mang Jahit, ini anak udah 7 tahun juga masih gak mau puasa, terus udah 10 tahun masih gak mau puasa. Wajlamu alaihi liusri, dan hukumnya harus dipukul si anak kalau udah umur 10 tahun masih tidak mau melaksanakan puasa. Cuman pukulannya tadi tidak boleh membahayakan kalau si anak itu atau sudah kuat melaksanakan puasa umur 7 tahun, kita perintah. Udah umur 10 tahun tidak mau melaksanakan puasa Ramadan, kita pukul. Hikmahnya, ada hikmah kita merintah. Waktu umur 7 tahun merintahkan sholat ataupun merintahkan puasa, udah umur 10 tahun kita diperbolehkan memukul si anak, yang penting tidak membahayakan. Hikmahnya, atamrinu alal ibadati liyata'awwadaha fala yasrubuha. Atamrinu yaitu nulungi ibadah supaya anak kita itu bisa membiasakan ibadah, bisa membiasakan sholat, bisa membiasakan puasa. Fala yasrubuha, dan kesononya anak-anak kita tidak berani untuk meninggalkan sholat dan untuk meninggalkan puasa. Kalau dari kecil, dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, kalau udah biasa melaksanakan sholat dan biasa melaksanakan itu puasa, antaranya kesononya biasa dia yaitu membiasakan sholat dan membiasakan puasa, falaya serupua, dan tidak berani untuk meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa. Wa bahasa al-adroi fi kini sogirin kafirin natoko bisahadataini an
annahu yu'maru nadban. Gimana kalau misalkan anak kecil yang kafir terus abid, cuman di kita memang nggak ada abid, ya, nggak ada abid, nggak ada amat. Berhubung di sini membahas Imam Abra'i, kalau ada abid yang masih kecil terus kafir, cuman mengucapkan 2 kalimat syahadat, hukumnya gimana? Bahas Imam Abra'i fikinin dina masalah yaitu abid ataupun amat sogirin yang masih kecil, kafirin dan kafir nadoko yang mengucapkan bisahadat ini 2 kalimat syahadat. Anahu tu anak kecil yang kafir yang mengucapkan 2 kalimat syahadat yu'maru nadban, tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kalau udah umur 7 tahun dan 10 tahun diperintahkannya nadban, tingkahnya hukumnya sunnah. Beda kalau bukan abid, model kita merdeka. Kalau anak-anak kita 7 tahun, udah umur 7 tahun, kita hukumnya diwajibkan untuk memerintahkan sholat kepada anak-anak kita. Kalau udah umur 7 tahun sampai 10 tahun masih tidak mau melaksanakan sholat dan tidak mau melaksanakan puasa, diwajibkan kita yaitu untuk memukulnya. Cuman mukulnya jangan sampai membahayakan, yang penting pukulan supaya dia tuh takut, jadi nakut-nakutin. Beda kalau anak kecil yang kafir, kita memerintahkan hukumnya nadban, hukumnya sunnah. Pasal begitu juga puasa. Maksudnya anak kecil yang kafir yang udah mengucapkan 2 kalimat syahadat liya'la fala khaira ba'da bulughihi, supaya membiasakan melakukan kebagusan ba'da bulughihi, sesudah baliknya. Sama model anak-anak kita juga, kalau masih kecil dari umur 7 tahun 10 tahun sholat gak ditinggalkan, ntar kesononya sesudah baliknya dia membiasakan melaksanakan kebagusan, dan khususnya membiasakan yaitu melaksanakan sholat dan puasa. Wajibu aidan ala man maro nahyu anil muharramati, dan diwajibkan juga alaman kepada orang yang sudah lewat, yaitu kepada kedua orang tuanya, diwajibkan nahyuhu anil muharramati, yaitu melarang semua yang diharamkan. Jadi diwajibkan kepada kedua indung bapaknya, kepada orang tuanya, diwajibkan untuk melarang semua yang diharamkan. Apa aja contohnya yang semua diharamkan? Kalau anak kita misalkan melakukan yang diharamkan oleh agama, oleh syara, kita larang, jangan sampai yaitu anak kita berbuat dosa, takutnya ntar udah baliknya juga jadi kebiasaan. Jadi kita diwajibkan untuk melarang kepada yaitu anak-anak kita, diwajibkan juga yaitu untuk melarang semua bentuk-bentuk yang diharapkan oleh syara. Wa ta'limil wajibati wa nawiha, dan diwajibkan juga kita sebagai orang tua ataupun sebagai orang yang diwasiatin ataupun sebagai kakek neneknya, orang-orang yang udah tersebut tadi diwajibkan untuk
mengajari semua kewajiban min sa'iri syara'iri dhahirati, yaitu mengajarkan kewajiban syariat agama yang zahir. Jadi diwajibkan kita untuk mengajarkan anak-anak kita, model mengajarkan rukun sholat, syarat sholat, batal sholat, bertingkah sholat, ataupun hukum-hukum agama yang lainnya. Diwajibkan kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Wah, misalkan kata Mang Jae, saya nggak bisa ngajarin anak-anak kita, berarti kita diwajibkan untuk mendorong ataupun untuk menitipkan anak-anak kita kepada guru-guru kita, supaya anak-anak kita tahu urusan dalam bentuk agama ataupun ilmu agama, walau sunatan sanajan, hukumnya sunnah, tetap kita diwajibkan, yaitu melajari anak-anak kita syariat agama sanajan, walaupun syariat agama itu hukumnya sunnah. Kasih wakil semodel menyusul. Kita perintah anak-anak kita ajarkan nyusul itu bahwa hukumnya sunnah, longgar dalam wudu. Kita ajarkan misalkan membasuh telapak dua tangan ataupun membasuh kumur-kumur, ngisap air ke hidung, ya sunnah-sunnahnya juga kita diwajibkan mengajarkan kepada anak-anak kita. Wa amrihi, dan memerintahnya juga bidzalika diwajibkan, wala yuntahuju wa mar ala man marila bulughihi rasida, wala yuntaha tidak ada, wala yuntaha wujubu mamaro, tidak ada eureun-eureunannya, tidak ada hentinya, tidak ada batasnya tidak ada batasnya, mewajibkan, memerintahkan kepada orang-orang yang sudah disebutkan, tegasnya kepada orang tua, terkecuali bibulugi rosidan, anaknya udah balik rosidan dan tingkahnya pintar. Itu baru kalau udah balik, udah rosid, kita tidak diwajibkan lagi untuk memerintahkan hal-hal yang wajib kepada anak-anak kita. Kita diwajibkan juga memerintah anak-anak kita dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, dan akhirnya sampai dia balik. Kalau udah balik mah kita tidak diwajibkan untuk memerintahkan sholat, memerintahkan puasa. Jadi cuma kita membimbing anak-anak kita supaya selalu melaksanakan kewajibannya. Wa ujratu ta'limihi dzalika kal qur'ani wal adabi fi malihi summa ala abi summa ala abihi. Dan tadi dikatakan bahwa diwajibkan kepada kedua orang tua untuk mengajarkan semua kewajiban di dalam agama, di dalam syariat, diwajibkan. Kalau misalkan tidak bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, untuk mengajarkan anak-anak kita titip anak-anak kita ke pesantren, ke majelis ta'lim, dan wa ujratu ta'limihi, dan guruhan melajarinya anak-anak kita kalau Quran, semodel belajar Quran dan belajar adab di malihi, yaitu harta anak
anak kita. Kalau anak kita misalkan udah mempunyai harta, udah mempunyai biaya sendiri, itu dari si anak, dari anak kita, untuk buruhan, untuk apa ya, untuk buruhan ataupun untuk mengasih kepada guru-guru anak kita. Jadi dari hartanya si anak. Wah, anak kita misalkan gak punya harta, summa ala abihi, terus dari bapaknya gak ada, summa ala umihi, terus dari ibunya. Jadi alhamdulillah di dalam pembahasan ini kita bisa simpulkan yang sudah lewat, yaitu tadi barang siapa ya, orang sudah meninggal mempunyai kodo sholat, itu dihukumnya diwajibkan itu kodo dan fidyah ataupun fidyah kepada ahli warisnya, dan hukumnya diwajibkan kepada kedua orang tua, yaitu untuk memerintahkan anak-anaknya kalau udah umur 7 tahun sampai 10 tahun memerintahkan sholat dan memerintahkan melarang semua yaitu larangan cegahan di dalam agama. Tanbihun, wallahu a'lamu bishawab. Nah, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma qalatu saniyah an Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini kita yaitu Nasuhil Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi, yaitu kitab nasihat buat diri kita supaya kita selalu tambah keimanan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tambah rajin semangat melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ucapan nomor yang kedua dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salasun la tudraku bisalasin. Tidak 3 perkara, la tudraku bisalasin, 3 perkara tidak akan ketemu oleh 3 perkara. Jadi 3 perkara tidak akan ketemu oleh 3 perkara. Latat lu bisalasati asya'a, yaitu tidak akan hasil walaupun dicari. 3 perkara tidak akan ketemu walaupun dicari oleh 3 perkara. 1 diantaranya al-ghaniyu bil munah, yaitu sugi ataupun kaya ya, ataupun apa kiasnya, ataupun benghar. Sugi ataupun benghar bil munah oleh cita-cita, oleh pangangan-ngangan, oleh rencana, itu tidak akan berhasil. Bal bikismati minallah, balik yaitu sugi itu termasuk bagian dari Allah. Walaupun kita misalkan bawa pelur, misalkan bawa pelur, cek orang Sunda mau bawa pelur, orang nyaran harta supaya sugi, tetap kalau enggak dikehendaki sugi oleh Allah Subhanahu wa taala mah tidak
tidak akan sugih, tidak akan kaya, karena sugih kaya itu termasuk balkismati minallah, termasuk bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman tugas kita yaitu berikhtiar dan ikhlas dan bersabar dan bersyukur. Adapun sugih enggaknya mah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, wasababu bil hado, wasababu bil hado muda. Wasababu bil hado pengen muda yaitu dipacari, maksudnya dipacari rambut kita. Misalkan udah ubanan, usaden itu udah ubanan, tapi pengen kelihatan muda, terus dipacari rambutnya pakai pacar, itu tetap nggak bakalan hasil muda. Tetap kalau udah sepuh mah, udah tua mah dua aja, tetap tua aja, walaupun gimana pun, misalkan disemir ataupun dipacar oleh pacar ini ya, pakai pacar ataupun tadi itu apa, dipipok ya, pipok merah, pipok apa, supaya kelihatan agak mudaan. Misalkan tetap kalau udah tua mah dua aja, tetap kayak tadi. Kalau misalkan udah dikendaki Allah, misalkan segitu ya segitu aja. Tapi kalau udah dikendaki Allah untuk menjadi orang sugih, itu tetap ada jalannya. Yang penting tugas kita mah cuma berikhtiar, ikhlas, bersabar dan bersyukur. Adapun yang lainnya itu pada Allah, karena semuanya akan dikembalikan pada Allah, baik yang sugih ataupun yang sederhana ataupun yang susah, yang fakir, tetap akan dikembalikan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasihatu bil adwiyah, yaitu sehat oleh obat. Karena obatnya bukan untuk menyehatkan. Sehat itu bukan oleh obat. Obat itu pelantara bal bisaifa'illah, balik sehat mah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalkan sakit apa, misal sakit kepala, misalkan sembuhnya oleh Panadol, kata Pak Jason, Panadol ataupun obat bodrek. Itu obat bodrek itu nggak bisa menyembuhkan penyakit kita, nggak bisa. Yang menyembuhkan itu balbisi fa'illah, yaitu yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bodrek itu ataupun obat itu pelantara doang. Adapun kesehatan mah, obat mah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Jadi sehat bil adwiyah, itu tidak akan hasil sehat itu oleh obat. Fala tahsul sihatu binafsil adwiyah, tidak akan hasil sehat binafsil adwiyah, oleh zatnya obat tidak akan hasil. Bal bisifaillah, balik tahiyah menyehatkan itu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di ini majlis, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada yang kurang sehat, mudah-mudahan cepat-cepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disehatkan lagi, sehingga bisa melaksanakan ibadah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saya dicukupkan segini. Sebelumnya dan sesudahnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada ucapan saya, ucapan Syafi, ada yang gak berkenan
di hati para jamaah sekalian semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya